bank konvensional dengan bank syariah gitu ya. Jadi masalah banyak sebenarnya perbedaan gitu ya. Walaupun gini Pak, saya sih menyimpulkan ya bank syariah itu juga belum syariah 100%, gitu ya. Bank syariah yang kita ambil pun belum syariah 100%. Tapi memilih yang belum syar'i dan yang tidak syar'i. Memilih yang belum syar'i dan yang tidak syar'i, lebih baik yang mana? Yang belum syar'i tapi insya Allah memberikan untuk syar'i itu lebih baik dibandingkan syar'i. Jadi memang kalau bank konvensional kan biasanya akadnya apa Pak? Akadnya rata pinjaman berbunga. Ya, Bapak mau KPR ya, pinjaman berbunga. Bapak pinjam modal usaha, pinjaman berbunga. Tapi kalau bank syariah itu akadnya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Kan misalnya kalau KPR akadnya bisa akad murabahah. Jadi bank itu beli dulu rumahnya, ya, kemudian harga berapa dari developer, nanti ditambahkan dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Misalnya harganya 500 juta, dibeli langsung oleh banknya, kemudian dia jual lagi ke nasabah yang mengajukan tadi menjadi 700 juta misalnya dengan jatuh tempo berapa tahun misalnya. Maka akadnya bukan pinjaman, tapi apa? Akadnya jual beli. Bank menjual rumah yang dia beli dulu, kemudian jual ke nasabah dengan margin atau keuntungan. Maka akadnya apa? Jual beli, bukan pinjam meminjam. Kita butuh modal usaha, ada namanya mudharabah. Ya, bank sebagai pemodal, kita sebagai pemutar uang. Nanti ada kesepakatan berapa tahun akan selesai. Nanti ada pembagian keuntungan 50-50, ya. Nanti serahkan uangnya, jatuh temponya selama 2 tahun akadnya. Setelah 2 tahun selesai, kembalikan modal plus dengan keuntungan berapa persen yang sepakati antara bank syariah dengan nasabahnya. Jadi intinya Bang, sebenarnya sih akadnya yang paling penting itu ya. Karena kalau tadi bank syariah itu lebih kepada akad itu sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kalau jual beli tadi akad murabah. Kalau akad qard, tapi di bank syariah itu tadi karena utang itu dianggap bukan akad yang menguntungkan Pak. Ya. Apa? Karena di Islam itu utang itu bukan akad komersil. Ya. Kenapa? Karena nggak boleh untung gitu. Makanya susah mengajukan pinjaman ke bank syariah. Ya. Karena nggak menguntungkan bagi bank itu. Makanya apa? Tadi dia pilihlah akad-akad yang dia lebih komersil. Apa? Jual beli. Ya, butuh modal usaha, pinjam nggak bakal dikasih. Apa akadnya? Mudharabah, ada bagi hasil. Gitu ya. Butuh tadi mobil atau rumah, tadi jelas apa akadnya? Jual beli, murabah, bukan akad pinjam meminjam. Tapi kalau di bank konven kan dia akadnya pinjam meminjam, ya berapa kemampuan nasabah, harga mobil 200 juta, nasabah dia punya uang 50 juta, maka sisanya itu ditombokin oleh bank konven dengan adanya bunga dari berapa uang yang ditalangin sama pihak konvensional. Jadi lebih kepada akadnya. Jadi akad itu sangat mengaruh betul. Akad itu sangat mengaruh kepada keuntungan dan hasil yang kita dapatkan. Kalau akad dia tidak mengandung boror, tidak mengandung riba, tidak mengandung azulmu, maka itu menjadi akad yang sah-sah saja. Seperti akad-akad tadi dalam murabah atau mudharabah yang lain. Itu Pak ya, yang menjadikan mungkin perbedaan paling mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang lainnya saya kira terkait dengan apa kebijakan apa lainnya mungkin hampir mirip ya, tapi bedanya ada namanya syariah compliance gitu ya. Jadi ya kalau bank syariah itu harus ikut kepada hukum syariat, ya, bukan cuma kepada hukum positif. Kalau bank konven ya hukum positif, karena kita punya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mengawasi apa setiap transaksi dan operasional yang ada di bank syariah. Gitu. Jadi kalau bisa nanti insya kita akan bahas satu pertemuan tentang bedanya bank konven dengan bank syariah, karena itu sangat banyak gitu.